Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Cilmi. Saya. Ya ada. Ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, alangkah lebih baik kalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti waktu belajar kita diberi kemudahan oleh Allah. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Oh iya, Siska mau memimpin doa. Silakan Siska. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya nih Ibu mau tanya, ada yang pernah di rumah membantu ibunya melipat baju? Belum ada yang pernah ya? Belum. Padahal materi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai kegiatan melipat. Belum pernah melipat sama sekali? Pernah. Melipat apa? Mana? Celana. Terus melipat apa lagi? Sarung. Terus melipat apa lagi? Kerudung. Terus Baju. kalau main kertas lipat, apakah itu bukan kegiatan melipat? Melipat. Melipat kertas lipat yang dibentuk menjadi perahu, menjadi kapal, itu juga termasuk kegiatan melipat. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai simetri lipat dan putar. Apa itu simetri lipat dan apa itu simetri putar? Kita juga akan belajar tentang sumbu simetri. Kita akan menentukan berapa jumlah sumbu simetri yang ada di bangun dasar. Pertama-tama Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu ya. Satu kelompok akan ada 4 sampai 5 orang. Lalu Ibu ada sesuatu agar nanti pembelajarannya mudah dipahami. Yang pertama Ibu punya ini apa? Sarung. Pinter, sarung. Kemudian yang ini ada yang tahu ini apa? Saya. Apa ayo? Saya. Buka dulu ya biar tahu. Nah, kalau gini sudah tahu ini apa? Baju. Baju. Baju batik. Ya. Nanti masing-masing kelompok akan maju ke depan praktik menggunakan sarung dan baju batik untuk mengetahui apa itu simetri lipat. Untuk yang pertama kali nanti Ibu mau perwakilan dari kelompok 2. Ada yang maju ke depan untuk praktik melipat sarung. Perwakilan dari kelompok 2, ayo maju ke depan. Nah, ya pinter. Ada siapa? Stefan sama Cil. Nih, coba dilipat sarungnya dulu. Nah, gimana saya ngelipat sarung itu? Gimana kalau ngelipat sarung? Sudah, satu kali saja. Nah, gini ya teman-teman ya, kalau melipat sarung ya, dilihat Mas Revan, kalau melipat sarung kayak gini. Sisi yang atas menutupi sisi yang bawah secara sempurna, nggak ada sisa. Itu yang dinamakan dengan simetri lipat. Simetri lipat. Sudah, silakan duduk. Terima kasih kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Setelah melipat sarung tadi, sudah tahu apa itu simetri lipat? Sudah. Apa tadi simetri lipat? Ada yang tahu? Menutupi apa? Sisi secara sempurna. Sekarang coba kita praktik menggunakan media simetri bangun datar. Tadi itu sarung bentuknya bangun datar apa? Persegi panjang. Pinter. Sekarang kita coba praktek menggunakan bangun datar yang ini. Ini bangun datar apa? Persegi. Persegi. Persegi 4. Kita
kita lihat persegi 4 apakah mempunyai simetri lipat. Caranya gini, dilipat 1 kali, dilipat gini. Kalau sisi yang dilipat menutupi sisi yang lain secara sempurna seperti ini contohnya, berarti dia mempunyai simetri Lipat. nah kayak gini ya. Melipat baju. Ibu minta dari kelompok 1 ada yang masuk ke depan untuk melipat baju. Silakan kelompok 1. Iya, pintar kelompok 1 ada yang maju. Coba dilipat bajunya. Gimana caranya melipat baju? Gimana, ayo. Sudah, gini. Lihatkan ke teman-teman, dipegang, dilihatkan ke teman-teman. Nah gini kalau melipat baju. Tadi yang sarung lipatannya kan menutupi bagian yang lain, disebut lipatan sempurna. Itu juga yang dinamakan simetri lipat. Nah kalau misalnya baju ini, apakah bagian yang menutupi ini menutupi sisi yang lain? Tidak menutupi secara sempurna. Nah berarti kalau yang seperti ini, yang kelihatan gini, ini juga kelihatan nggak ada yang menutupi, ini namanya bukan simetri Lipat. Nah, jadi yang simetri lipat tadi yang seperti apa? Kalau lipatannya menutupi secara sempurna lipatan yang lain. Terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan. Yeay. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai simetri putar. Tadi yang simetri lipat sudah selesai. Sekarang pindah ke simetri putar. Kita akan praktik menggunakan apa ini? Jam dinding. Bentuknya apa jam dinding? Lingkaran. Jadi simetri putar itu nanti identik dengan bangun lingkaran. Karena lingkaran ini kalau misalnya kita arahkan seperti ini, kita gambar, dia akan berputar. Nah, bangun datar apa? Persegi. Kita contohkan satu-satu. Sudut A-nya ada di sini yang A. Ini B. Ini D. Kita coba putar persegi yang atas. Kita putar. Pas kita putar, ternyata dia itu tetap menjadi persegi meskipun A-nya yang di sini tadi pindah ke sini. Nah, itu yang dinamakan simetri putar. Apabila ada bangun datar yang diputar tetap membentuk bangun semula, tetapi posisinya berubah. Kita coba lagi. A tadi kan di sini. Ibu putar. Stret. Sampai menuju yang awalnya B. Berubah menjadi A. Berarti 1 kali putaran. Simetri putarnya ada 1. Coba diputar lagi. Diputar lagi sampai kembali ke bentuk persegi yang semula. Nah, bisa memenuhi kan? A-nya pindah ke sini. Berarti itu juga dinamakan simetri putar. Tadi A-nya di sini, kemudian pindah ke sini. Berarti simetri putarnya 1. Habis dari sini, A-nya pindah ke sini. Berarti simetri putarnya sudah 2. Di situ Ibu putar lagi. Coba nanti diberhentikan putarannya Ibu sampai mana? Stop sampai sini. Menempati posisi semula? Tidak. Tapi bangun datarnya tetap sama, tetap persegi. Tadi A-nya di sini, sekarang A-nya pindah ke sini. Posisinya berubah, tapi bangun datarnya tidak berubah. Dia tetap persegi. Sudah putaran keberapa ini tadi? 3.
Sekarang coba diputar lagi. Sret. Stop. Stop. A-nya kembalian. Ini berarti persegi mempunyai berapa kali putaran? 4. Persegi mempunyai 4 simetri putar. Mengerti? Ada yang ditanyakan? Tidak. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, masing-masing kelompok nanti akan ibu bagikan lembar kerja. Dikerjakan satu kelompok satu saja. Untuk kelompok 1 silahkan. Amin. Untuk yang kelompok 2, lembar kerjanya sudah dipegang semua ya. Sudah. Sekarang coba dilihat pada bagian ayo berdiskusi. Nah, di situ ada beberapa gambar motif batik ya. Ya. Lihat, sekarang coba temukan ada bangun datar apa saja yang ada di dalam motif batik itu. Segitiga. Terus Lingkaran. iya, ada banyak sekali ya. Ya. Juga ada. Nanti di sini di tabel yang pertama gambar bangun datar. Misalnya di motif kain tadi, anak-anak menemukan bangun datar persegi. Nanti gambar perseginya tulis di sini. Persegi gitu ya. Ya. Kemudian di kolom yang kedua itu kita akan mencari tentang sumbu simetri. Ibu contohkan dulu ya. Iya. Misalnya nih menemukan bangun datar segitiga di motif batik. Kalian membuat gambar segitiga gini di kertas lipat, lalu digunting kecil saja, kemudian dicari lipatannya. Pertama seperti ini. Nah, berarti bangun datar segitiga yang ini mempunyai satu simetri Lipat. mempunyai simetri lipat ya, sudah berhimpit. Ya. Sumbu simetrinya di mana? Di sini kan ada tulisannya jumlah sumbu simetri. Sumbu simetri tadi apa? Belum ya. Sumbu simetri itu gini. Misalnya tadi segitiganya dilipat, menutupi Ya. sempurna. Di sini ada garisnya enggak? Ada. Ada garisnya ya, garis lipatannya. Itu yang dinamakan sumbu. Simetri. Nah, itu yang dinamakan sumbu simetri. Nih ya, biar kelihatan. Ya. Ya. Yang pertama dilipat gini. Dilipat seperti ini yang pertama. Satu ya. Ya. Satu. Kemudian nanti dilipat ke bawah. Dua. Ya, ada 2 garis sudah. Kemudian dilipat ke samping kiri. Kanan kiri dilipat. 3. Jadinya gini, 3. Kemudian masih bisa dilipat lagi, dilipat ke bawah. 4. 4. Bangun datar persegi mempunyai berapa simetri lipat? 4. 4. Yang pertama 1, kemudian 2, 3 dan 4. Seperti itu ya sumbu simetrinya ya. Ya. Sumbu simetrinya ada 4. Sudah, sekarang dikerjakan di lembar kerjanya masing-masing. Hasil lipatan kertasnya nanti ditempel di bagan yang ada di lembar kerja. Alhamdulillah kita sudah selesai tentang pelajaran hari ini. Kita tadi belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Bagaimana perasaannya? Senang. Senang, alhamdulillah rasanya senang. Jadi simetri lipat tadi adalah jumlah lipatan yang ada pada bangun datar yang apabila bangun